Ya, berbicara soal THR sepertinya tidak ada habisnya ya pemirsa. Kali ini justru isu yang mengemuka adalah bagaimana terkait dengan potongan pajak terhadap THR. Dan terkait dengan hal ini tentunya dalam peraturan terhadap potongan pajak THR mengikuti PPh pasal 21 khususnya bagi wajib pajak pribadi. Nilai pajak THR bahkan bisa lebih besar dibanding pajak atas gaji bulanan. Di mana perhitungan tersebut didasarkan atas pendapatan bersifat tidak teratur serta tidak disetahunkan. Sebab, seperti yang kita tahu, THR adalah penghasilan bersifat tidak teratur yang diterima hanya satu kali dalam satu tahun. Sehingga untuk menghitung nilai pajak penghasilannya sendiri tidak perlu disetahunkan. Ya, masih merujuk data ataupun pada keterangan Kementerian Ketenagakerjaan, besaran potongan pajak atas THR tidaklah sama. Besaran potongan pajak THR bergantung pada besaran objek pajak yang dikenakan. THR kena pajak apabila penghasilan yang diterima karyawan ataupun pekerja di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, yaitu melebihi 4,5 juta rupiah sebulan atau kurang lebih 54 juta rupiah dalam satu tahun. Alhasil jika THR melampaui penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, maka otomatis akan dipotong sesuai dengan PPh pasal 21. Jadi seharusnya bagi kita para pekerja ataupun karyawan tidak perlu kaget jika uang THR yang diterima merupakan nilai yang sudah dipotong pajak. Itu berarti gaji atau upah kita dalam sebulan sudah memenuhi ketentuan untuk dikenakan pajak. Mungkin yang perlu dipastikan kembali adalah kita harus pastikan bahwa kita menerima bukti potong pajak dari THR dari perusahaan tempat kita bekerja. Sementara itu pemirsa, berbicara soal dana THR Lebaran, hal-hal apa saja sebenarnya yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan dana THR agar tak boncos saat Lebaran? Berikut informasinya untuk Anda. Idul Fitri menjadi momen yang selalu dinanti terutama dengan adanya pemberian THR kepada para pekerja. Di tengah gegap gempita pemberian THR, kemampuan untuk mengontrol diri sangat diperlukan agar tidak menghabiskan THR dalam sekejap dan berakhir boncos pada saat Lebaran. Certified Financial Planner Meta Anggriadi memberikan saran dalam mengalokasikan THR. Ia menyarankan untuk memastikan prioritas yang jelas dan mengalokasikan keuangan untuk kebutuhan wajib yang muncul di momen Idul Fitri. Hal ini termasuk membayar zakat, memberi THR kepada orang tua, kerabat, dan orang lain yang bekerja atau membantu kita, serta tradisi salam tempel untuk keluarga. Dengan memprioritaskan kebutuhan wajib terlebih dahulu, kita dapat menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan mengalokasikan uang dengan lebih bijak. Bahkan jika kebutuhan wajib tersebut tidak menghabiskan dana THR yang terlalu besar, maka dana THR tersebut dapat dialokasikan ke tabungan atau instrumen investasi. Di sisi lain, perencana keuangan dari Advisors Alliance Group, Andi Nugroho mengungkapkan sebaiknya membuat skala prioritas terkait pengeluaran apa saja yang dibutuhkan selama dan setelah Lebaran. Pengeluaran tersebut diurutkan dari yang penting dan urgent. Kemudian dari yang penting seperti untuk pembayaran yang bersifat kewajiban seperti cicilan utang, cicilan kredit rumah, kredit kendaraan bermotor, uang sekolah anak, bayar tagihan air, pembelian token listrik, dan berbagai kewajiban lainnya. Ia menyarankan agar dana untuk kebutuhan-kebutuhan selama dan setelah Lebaran tersebut harus segera disisihkan dan diamankan dari sekarang dan jangan diutak-atik lagi. Selain itu, jangan lupa untuk tetap menabung dan berinvestasi dengan besaran paling kecil 10% dari uang gaji ditambah THR yang diterima. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, terkait THR pemirsa, ternyata kondisi di lapangan tak semulus yang kita bayangkan. Data terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan menyebut hingga Senin 17 April ada 1.394 aduan yang disampaikan oleh masyarakat. Aduan tersebut terdiri dari 688 aduan THR tidak dibayarkan, kemudian 400-an aduan THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan, serta 210 aduan THR yang terlambat dibayarkan. Adapun 1.394 aduan tersebut melibatkan 992 perusahaan. Tentunya data ini menunjukkan ini bukan sebuah angka yang kecil. Oleh karena itu patut disyukuri jika kita ataupun Anda mungkin sudah menerima THR yang sesuai dengan ketentuan dari perusahaan atau instansi tempat Anda bekerja. Dan sebelum kita menggali lebih jauh pemirsa, ada satu pertanyaan yang harus kita jawab bersama.
Pernahkah kita mengalami uang THR habis bahkan sebelum hari Lebaran datang? Saya yakin banyak di antara kita yang mengalami hal tersebut. Nah, situasi ini bisa terjadi karena dinilai kurang bijaknya mengelola THR. Uang THR yang cair menjelang hari raya kerap kali dikelola dengan tidak maksimal. Alhasil, THR serasa lewat begitu saja. Untuk itu agar kedepannya kita bisa lebih optimal dalam mengelola pemanfaatan THR, berikut sejumlah tips yang bisa dijalankan. Pertama, alokasikan sekitar 10% dari THR untuk pemberian zakat dan sedekah. Kemudian, prioritaskan THR untuk kebutuhan lebaran. Untuk mudik ataupun kegiatan liburan hari raya, penggunaan THR hanya 50 hingga 70%. Selebihnya, gunakan untuk membayar asisten rumah tangga, memberi uang kepada sanak saudara, dan juga keperluan hidangan lebaran yang tentunya tidak sedikit. Kemudian juga pemirsa, kita harus atur budget transportasi. Contohnya untuk mudik lebaran. Kita bisa memanfaatkan promo-promo yang disediakan oleh berbagai instansi, baik pemerintahan ataupun instansi swasta, termasuk promo-promo diskon yang juga bisa kita manfaatkan. Selanjutnya, untuk THR sendiri, gunakan THR untuk lunasi hutang konsumtif. Sebisa mungkin sisihkan 5% uang THR untuk melunasi hutang pembayaran konsumtif, agar hutang tidak semakin menumpuk. Mumpung masih ada dana lebih ya dari THR, jadi kemampuan kita untuk membayar hutang menjadi lebih tinggi. Dan jangan lupa pemirsa, dari THR ini sendiri persiapkan tabungan, investasi, dana darurat lebaran, serta sisihkan 10% dari THR untuk keperluan tak terduga. Ya, tak hanya THR pemirsa, pengeluaran saat lebaran sendiri pun jika tak dikelola dengan baik, tentu berpotensi membuat kantong jebol. Dan untuk memperkecil potensi tersebut, kita lihat sejumlah tips untuk mengelola keuangan saat lebaran dalam tayangan berikut ini. Menjelang Lebaran, masyarakat kerap berbelanja mulai dari pakaian hingga makanan. Alhasil, jika tidak dikelola dengan bijak, belanja saat Lebaran bisa menyebabkan pengeluaran jadi berlebihan, bahkan bisa menguras isi kantong. Terkait hal tersebut, pakar perencana keuangan FEB UGM Edi Junarsin mengatakan, pada periode Lebaran umumnya jumlah pengeluaran seseorang lebih besar dibanding dengan pendapatannya selama 1 bulan. Untuk itu, kebijaksanaan dalam mengelola keuangan selama Lebaran menjadi satu hal yang penting. Untuk pengelolaan keuangan yang baik, dirinya menekankan pada sejumlah prinsip dasar seperti perlu adanya proteksi keuangan, proteksi kekayaan, dan distribusi kekayaan. Selain itu, pengeluaran yang cukup besar saat Lebaran harus tetap diupayakan agar jangan sampai menambah persentase hutang baru, di mana penting untuk menjaga rasio hutang tetap di angka maksimal 35%. Sementara itu, akademisi UGM Ahmad Akbar Susamto menyebut setiap orang dapat berhemat dalam mengelola keuangan terutama pada saat Lebaran. Dirinya mengatakan perlu diatur skala prioritas untuk mengelola uang tunjangan hari raya. Kemudian dalam berbelanja jelang Lebaran, dirinya menyarankan untuk memilih dan membandingkan harga yang terbaik. Selain itu, saat belanja Lebaran sebaiknya difokuskan pada hal-hal yang fungsional saja, sehingga untuk kebutuhan lain yang bersifat tidak fungsional sebaiknya dihindari. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, dalam mengelola keuangan saat Lebaran, perencana keuangan Anissa Steviani mengungkapkan sebaiknya memiliki catatan pos belanja untuk sebelum dan setelah Lebaran. Kemudian juga harus diatur budgeting ataupun pengalokasian anggaran untuk kebutuhan seperti sedekah, kebutuhan pokok, sampai investasi. Dan prinsip lainnya yakni saat kita memiliki uang lebih, baik itu dari THR ataupun dari gaji yang bertepatan dengan hari Lebaran, jangan pernah menggunakan emosi saat berbelanja. Benar-benar sesuaikan dengan kebutuhan dan juga kemampuan finansial yang kita miliki. Sementara itu, konsultan dan perencana keuangan Prita Gozi mengatakan untuk kebutuhan pasca Lebaran, sebaiknya kita menggunakan dana gaji bulan berikutnya, atau dengan kata lain terpisah dari penggunaan THR. Kemudian pada saat Lebaran, kita juga harus bisa mengukur diri dalam memberikan amplop atau uang Lebaran kepada sanak saudara atau para keponakan. Batasi dan ukur kemampuan keuangan kita sendiri. Jangan berpatokan kepada jumlah orang yang ingin kita berikan, tetapi berpatokanlah pada anggaran yang kita miliki. Karena perlu diingat, kesehatan keuangan lebih penting dibandingkan gengsi semata, terutama di saat Lebaran.
Dan di luar itu semua pemirsa, yang perlu kita tekankan adalah pada saat Lebaran adalah bagaimana kita memaknai Lebaran itu sendiri setelah kita diajarkan untuk menahan diri selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Dan terakhir pemirsa, tentunya selamat Lebaran, selamat berkumpul bersama keluarga dan selamat menikmati libur panjang dan juga masa cuti bersama hingga pekan depan. Dan IDX First Session Closing akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya.